1 Korintus pasal 15 ayatnya ke-33. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memberikan satu tema tentang menjaga pergaulan kita. Setiap kita pasti ingin bergaul kepada siapapun. Tetapi di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita jangan pernah sesat. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi artinya ini bahwa kita memang harus memfilter setiap pergaulan kita kepada orang lain. Bahkan Allah menciptakan kita menjadi makhluk sosial, di mana kita saling berinteraksi satu sama lain, di mana kita saling membutuhkan satu sama lain, di mana kita saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Karena tidak ada manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, dan Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Allah tidak pernah menciptakan manusia hidup dalam keegoisan, tetapi Allah menciptakan manusia supaya kita saling bergaul. Tetapi dalam pergaulan ini kita harus membangun pergaulan yang benar di dalam Tuhan, bukan pergaulan yang salah. Ketika kita membangun pergaulan yang salah dengan orang lain, maka kita membawa kita di dalam satu kesesatan. Nah, Paulus maksudkan di sini bahwa kita boleh bergaul kepada siapapun, tetapi jangan sampai kita ikut dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan karakter Kristus. Dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk hidup kita. Itu akan membentuk karakter kita. Ketika kita bergaul setiap hari kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang dewasa, kepada orang-orang yang senantiasa memberikan satu inspirasi bagi kita, maka hidup kita semakin dipakai Tuhan. Tetapi ketika kita bergaul kepada orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang karakternya menentang Tuhan, karakter yang tidak mencerminkan karakter Tuhan, maka konsekuensinya kita akan hanyut dan terbawa arus di dalam. Jadi ketika kita salah bergaul, ketika kita salah membangun pergaulan kita kepada orang lain, maka dampaknya besar. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tadi dia katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Apa yang akan terjadi kalau kita salah bergaul atau kita salah membangun pergaulan kita kepada orang lain? Yang pertama, membawa kita dalam kesesatan. Paulus menasihati dengan tegas jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata tadi, janganlah sesat. Nah, kata sesat di sini artinya bahwa tidak melalui jalan yang benar, tetapi melalui jalan yang salah. Kata sesat juga menyimpang dari kebenaran. Kata sesat juga bahwa melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan yang pasti tidak ada kebenaran di dalamnya. Itu kata sesat. Jadi Paulus katakan hal ini di jemaat Korintus karena ada banyak penyesatan pada saat itu. Makanya dia berkata jangan sesat. Nah, penyesatan ini terjadi karena apa? Karena ada guru-guru palsu yang mencoba mengajarkan ajaran sesat di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, seperti apakah guru-guru palsu menurut firman Allah? Di dalam
2 Petrus pasal 2 ayat 17 jelas dikatakan bahwa mereka seperti mata air yang kering. Mata air yang kering artinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Itulah guru-guru palsu. Mengajarkan ajaran yang di luar kehendak Tuhan. Mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Yang membawa orang lain masuk di dalam jurang. Yang membawa orang lain masuk di dalam satu kehancuran. Makanya Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17 ini, mereka itu seperti mata air yang kering, yang seakan-akan penilaian orang adalah ada kehidupan, tetapi kenyataannya tidak. Justru kematian di dalam ajaran mereka. Namun di dalam Petrus berkata bahwa seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka apa yang terjadi? Telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ini konsekuensi bagi guru-guru palsu. Akibatnya sudah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Nah, sebelumnya Paulus sudah menanamkan nilai-nilai kebenaran terhadap jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Tetapi ketika dia keluar, artinya dia keluar dari jemaat Korintus itu dengan satu alasan untuk melanjutkan pelayanannya ke tempat lain, maka dia akan mengingatkan mereka, maka mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus ini, jangan sampai ketika ada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena membawa kita di dalam kesesatan. Karena ketika Paulus meninggalkan daerah Korintus, maka satu persatu ajaran sesat mulai bermunculan di tengah jemaat Korintus yang diajarkan oleh guru-guru palsu tadi. Oleh karena itu Paulus katakan jangan bergaul dengan mereka agar engkau tidak menjadi sesat. Haleluya. Lambat laun ketika kita hidup bergaul dengan mereka, maka tidak bisa dipungkiri. Mungkin kita katakan saya bisa, tapi tidak dipungkiri lambat laun kita akan terhanyut di dalamnya. Contoh, ketika kita bergaul para dukun, ketika kita bergaul para peramal, maka kita hanya menunggu waktu kita akan diseret dengan dia. Jika kita tidak punya dasar yang kokoh, jika kita tidak punya dasar yang kuat tentang firman Allah, maka kita akan diseret di dalamnya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 firman Tuhan katakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Waspadalah supaya apa? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai kita terseret dengan orang-orang yang mengajarkan hal-hal ini, mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak punya dasar yang kokoh, kalau kita tidak punya dasar yang kuat, maka kita akan jatuh. Kita tahu bersama, Yesus menggambarkan dua rumah, di mana rumah yang pertama mereka membangun di atas pasir. Sehingga ketika ada badai, ketika ada banjir dan hujan masalah, maka rumah yang ada di atas pasir itu akan roboh dan terhanyut karena tidak ada dasar yang kuat. Tetapi ketika kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Allah, badai boleh datang, tapi kita boleh kuat.
Yang kedua, bahwa ketika seseorang membangun rumahnya di atas batu, dan ketika ada persoal datangnya banjir, badai dan segala macam, maka rumah itu tetap kokoh. Karena kenapa? Karena mereka membangun di atas batu karang yang kuat. Nah, yang kedua, haleluya. Apa yang akan terjadi? Yang kedua, apa yang akan terjadi kalau kita salah bergaul atau salah membangun pergaulan kita kepada orang lain? Yang pertama tadi bahwa membawa kita di dalam kesesatan. Yang kedua, merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Alkitab sudah katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal-hal yang baik yang sudah kita terima daripada Allah selama ini, hal-hal yang membawa iman kita semakin bertumbuh. Tetapi ketika kita bergaul salah pergaulan, membangun pergaulan yang salah, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan pudar, dan pada akhirnya kita akan mengalami satu kehidupan yang suram. Makanya saya katakan tadi, pun yang kedua, merusak kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena mungkin kita membangun pergaulan yang merusak hidup kita sendiri. Mungkin engkau katakan, tidak mungkin saya jatuh walaupun saya ikut dengan mereka. Tapi saya ragu kalau saudara tidak punya dasar yang kuat tentang Tuhan. Kalau Anda tidak punya dasar yang kuat, Anda akan diombang-ambingkan kian kemari. Yang ketiga, ketika kita membangun pergaulan kita salah atau membangun pergaulan kita yang salah, maka yang terakhir kita jatuh di dalam dosa. Ketika pikiran kita sudah disesatkan dan kebenaran yang makin terkikis sebab pergaulan yang buruk tadi, maka pada akhirnya kita akan masuk di dalam dosa. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik tadi telah rusak oleh sebab itu pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah. Kata melanggar itu berarti menentang Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang diinginkan hati kita. Jadi ketika kita salah bergaul tadi, kita sudah disesatkan. Bahkan apa yang sudah kita terima selama ini akan menjadi rusak, dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam dosa. Dan kehidupan kita bukan semakin baik, tetapi kehidupan kita akan semakin rusak. Semakin rusak dan semakin tidak baik. Itu sebabnya bangunlah pergaulan dengan baik. Anda boleh bergaul kepada siapapun, tapi Anda bisa memfilter, membatasi pergaulan yang sesungguhnya. Kalau itu komunitasmu dapat membawa engkau di dalam takut akan Tuhan, maka teruslah bergaul dengan mereka. Tetapi kalau teman-temanmu bukan membawa engkau kepada satu kehidupan yang baik, maka tinggalkan kehidupan itu dan berarah kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa jangan pernah sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tuhan berkati. Amin.